Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini, tadi sesuai dengan lagu kita, saya juga ingin membicarakan renungan kita. Topiknya adalah mengenai rencana Tuhan. Ya. Jadi kita sehat ini ya, memahami rencana Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat dulu ini. Ya, karena kita di Natal, jadi firman Tuhannya di seputar Natal ini ya. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, saudaraku, saya belajar dari bacaan ini ya. Ya, tentu saya tadinya berpikir gitu ya, sebelum-sebelumnya itu berpikir, ya kenapa ya Tuhan, eh, Bapak kita itu mengutus anaknya, lalu harus sampai menyingkir ke Mesir gitu. Kenapa harus mau dibunuh gitu? Kenapa enggak Tuhan eh, ya diangkat aja Herodes gitu ya, supaya ya tidak perlu sampai capek-capek pergi ke Mesir gitu ya. Nah, ternyata kan ada nih. Jadi Yesus itu memang dia menyampaikan ya, dia datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat ya. Semua nubuatan, ya, semua yang diperintahkan oleh Bapaknya. Ya, Yesus datang itu untuk mematuhi Bapaknya, menggenapkan Taurat, menggenapkan nubuatan-nubuatan. Dan ternyata Yesus itu harus dipanggil dari Mesir. Ya, dipanggilnya dari Mesir katanya. Jadi ternyata itu untuk memenuhi rencana Tuhan. Ya, memenuhi rencana Tuhan. Jadi dia katakan begitu, ya dia Herodes akan membunuh anak itu kalau dia tetap tinggal di Bethlehem. Ya. Dan inilah rencana Tuhan. Ya. Tuhan mau menggenapkan semua nubuatan-nubuatan itu, dan ya Tuhan harus atur. Bapa kita akan mengatur segala sesuatu sehingga dia menggenapkan semua yang dinubuatkan. Dan saya percaya begitu juga dengan kita. Ada rencana Tuhan untuk kita, dan Tuhan mau kita menggenapi rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Dan tentu untuk itu, ya mungkin saja kita mengalami banyak hal. Jadi saya ingin kita belajar sesuatu mengenai rencana Tuhan. Ya, apa sih mengenai rencana Tuhan ini? Tadi judulnya adalah memahami rencana Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari sini. Jadi untuk rencana Tuhan, ternyata mungkin kita akan menghadapi kesulitan. Mungkin saja kita jadi ada dalam situasi yang tidak enak. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberi perlindungan, kekuatan. Nah, coba misalnya kita lihat peristiwa Yusuf dan Maria ini ya. Jadi setelah orang Majus itu datang, baru Tuhan suruh mereka berangkat ke Mesir. Kenapa?
perlu biaya ke Mesir. Jadi Tuhan datangkan orang Majus, bahkan sudah dia siapkan jauh sebelum Herodes akan membuat aturan, ya, anak-anak di bawah usia 2 tahun akan dibunuh. Jauh sebelum itu Tuhan sudah rencanakan, karena Dia yang tahu masa depan. Kesulitan Tuhan tahu ada di depan, tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan pertolongan untuk mereka. Lalu Tuhan memberitahu. Nah, inilah rencana Tuhan itu. Dalam menjalani rencana Tuhan, mungkin kita akan menghadapi kesulitan, tetapi dalam kesulitan itu Tuhan memberikan pertolongan, kemampuan untuk kita bisa melalui kesulitan itu. Nah, yang kedua, saudaraku, ya, untuk perlindungannya itu, untuk menggenapi rencana Tuhan dan mendapatkan pertolongan itu, ternyata kita juga harus bekerja sama melakukan bagian kita. Coba kita lihat misalnya, jadi untuk melindungi bayi Yesus itu, ya, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Dia katakan, bawa bayi itu ke Mesir, sebab Herodes akan membunuhnya. Jadi dia cepat-cepat bangun pagi-pagi, katanya, dia berangkat membawa anak itu dan Maria. Dia bekerja sama melakukan bagiannya untuk dia bisa mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan dari Tuhan itu. Untuk melanjutkan rencana Tuhan itu, dia ikut bekerja sama. Jadi seringkali banyak orang mengira, wah, kalau udah rencana Tuhan, ya sudah otomatis dia dapat, gitu. Enggak. Ada banyak hal di mana semua rancangan Tuhan itu kita harus turut bekerja bersama-sama. Ya, makanya ternyata Tuhan itu, makanya di Roma itu, ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, walaupun ada di ayat lain, saudaraku, semua yang baik datangnya dari Tuhan. Nah, tetapi ya, seringnya adalah kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Nah, jadi tahun depan, saudaraku, mungkin situasinya tidak jadi lebih baik, tetapi bekerja samalah dengan Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongannya, ya, untuk mendapatkan perlindungannya, untuk mendapatkan berkatnya, mukjizatnya yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah, seperti lagu kita tadi itu, sebenarnya adalah rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi walaupun kita ada di dalam kesulitan, karena Tuhan sudah menyediakannya, kemenangan selalu dijamin oleh Tuhan. Ya, apa itu yang kita bisa belajar, saudaraku? Ya, memang Yusuf dan Maria harus tinggal di Mesir, tetapi akhirnya dia akan kembali. Ya, dia harus kembali ke Nazaret. Kenapa? Karena Herodes sudah mati. Ya, musuh-musuh dikalahkan. Saya jadi teringat juga waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka tentara Mesir dikubur hidup-hidup di laut. Ya, waktu mereka mencoba mengejar bangsa Israel itu, semua dimusnahkannya. Ya, bukan hanya tulah yang ke-10 membuat bangsa Mesir, ya, berduka sangat, mengalami kekalahan yang sangat besar, tetapi akhirnya mereka juga dimatikan di tengah laut, ya, untuk membuktikan kemenangan sudah dijamin. Ya, mari kita, saudaraku, memahami akan hal ini. Jadi dalam rencana Tuhan, bukan saja rencana Tuhan itu
semua langsung lancar semuanya, gitu. Ya, ternyata bisa jadi kita akan menghadapi justru kesulitan. Ya, kita masuk ke dalam berbagai kesulitan. Tetapi hal yang menggembirakan adalah tidak hanya sampai di kesulitan saja, Tuhan ternyata jauh sebelumnya sudah menyiapkan pertolongannya, kemampuan untuk kita bisa melalui kesulitan itu. Dan untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan, kemampuan untuk melalui kesulitan itu ternyata perlu kerjasama, ya, perlu tindakan, perlu ketaatan kita akan firman. Dan yang terakhir, percayalah, kita pasti menang. Musuh-musuh kita pasti dihalaunya. Semua ya, persoalan itu pasti dia sudah sediakan jalan keluar untuk kita semua. Mari kita belajar mengenai rancangan Tuhan ini. Saya percaya tahun 2024 ya tentu bukan tahun yang mudah, karena kita sedang dibawa oleh Tuhan kepada rencananya yang ajaib, yang luar biasa. Hidup kita akan penuh kemuliaan. Kemuliaannya akan nyata atas hidup kita. Tidak akan terselubung. Kemuliaan Tuhan akan nyata karena datangnya dari Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan makin nyata, semakin besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.